Tiba saatnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sosialisasi vaksin. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh pihak Puskesmas yang diwakili oleh Bidan Desa Sumberaya. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dicerna, tolong dengarkan, tolong bisa dikaji. Kemudian untuk kepada ibu bidan, kami haturi dengan sangat, berikanlah penjelasan yang maksimal kepada kami selaku wali murid supaya acara kita nantinya dapat berjalan dengan lancar. Kepada ibu bidan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di dalam rapat ini. Dan yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SDN 04 Buai Pemaca, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Menang, dan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang saya hormati. Kemudian tak lupa pula Bapak Komite atau yang mewakili yang saya hormati, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid sekalian. Di sini saya akan menyampaikan tentang vaksinasi. Vaksinasi itu sangat penting untuk seluruh masyarakat. Tak lupa pula, bukan pula untuk masyarakat Indonesia saja, tapi seluruh masyarakat di dunia itu vaksinasi sangat penting. Jadi di sini kita ditekankan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi pada anak usia 6 tahun sampai 11 tahun, yaitu anak kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di sini apabila orang tua tersebut menyetujui vaksinasi anaknya, jadi kalau semua orang tua menyetujui vaksinasi untuk anak SD-nya itu, datang ke sekolahan, kayak ada lembaran yang kami bagikan atau oleh bapak ibu gurunya, lembaran 2 macam kayak ini ya. Nah kayak mereka bapak ibu guru sekalian yang mengisi jadwal nama, nik segala macam ini. Nah setelah itu nanti tolong dijelaskan juga kepada dokter. Kan dokter tuh ada kayak screening ya. Nah dokter pas screening jelaskan, harap tolong dijelaskan apa-apa penyakit anak bapak ibu sekalian. Misalnya yang tidak bisa divaksin itu penyakit paru-paru, kemudian epilepsi atau kejang, mencara kita dosen ayan. Nah yaitu ayan. Terus sudah itu penyakit asma, apabila dia saat itu lagi sakit sesak asma, tidak bisa divaksin. Jadi harap kepada bapak ibu sekalian nanti tolong jelaskan sedetail-detail mungkin kepada dokter yang men-screening anak bapak ibu sekalian, karena pada saat screening itulah dokter bisa menentukan anak bapak ibu sekalian bisa divaksin atau tidak. Jangan tutupi sakit anak bapak ibu demi mendapatkan kartu vaksin, tidak usah dibohongi ya. Jadi omongkanlah apa-apa penyakitnya. Jadi tidak usah takut-takut, tidak usah malu kalau anak kita ada penyakit. Daripada kayak kamu bohong-bohongi, kata kamu sehat-sehat anak kamu, nah tidak tahunya pas sudah divaksin kayak ada sakit, nyalah kita. Nah jadi aku mohon dengan bapak ibu sekalian, tolong dijelaskan sedetail mungkin dengan dokternya. Kalau bapak anak ibu kayak ada penyakit tertentu, tolong dijelaskan, tidak usah malu. Karena kemarin saya di desa Serakat, desa saya sendiri, kemarin itu sudah melakukan vaksinasi dan alhamdulillah seluruh masyarakat, seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD itu antusias untuk melakukan vaksinasi. Dari 140 siswa cuma 1 yang tidak bisa divaksinasi, seluruhnya vaksin nggak loh. Jadi pada saat vaksinasi nanti bapak ibu sekalian tidak lupa membawa kertas vaksinasi 2 lembar yang dari sekolahan GGE dibagikan oleh bapak ibu gurunya. Terus selembarnya fotokopi kakak tolong dilampirkan. Nah setelah itu nanti di rumah tolong diisi apa-apa yang diminta di sini seperti nama, nik, tanggal lahir, nomor HP sama alamat, tolong diisi dengan jelas. 2 lembar ini sama diisi juga ya. Nah KG kalau pas giliran anaknya vaksin tolong didampingi. Soalnya dokter tidak mau vaksin anak bapak ibu sekalian kalau bapak ibunya tidak mendampingi anaknya, tidak jadi divaksin. Jadi harap pas anaknya Nancy tolong dampingi, pas anaknya di screening oleh dokter tolong dampingi dan jelaskan apa-apa penyakitnya.
Setelah itu nanti pas waktu penyuntikan, waktu pas divaksin di ruangan, ya, di ruangannya KG. Jadi bapak ibu sekalian tolong dijingoi cak mana kondisi anaknya pas divaksin. Jangan disuruh kenceng ke, dilembut ke cak itu. Nah jadi KG setelah vaksinasi 30 menit setelah vaksinasi itu harus menunggu di ruang tunggu, atau kita di kelas nih tunggu di kelas masing-masing kayak itu. 30 menit itu masa observasi. Jadi 30 menit kami jingoi apa anak bapak itu setelah divaksin atau langsung demam panas apa cak mana KG dalam waktu 30 menit itu kami jingoi. Terus saran dari kami untuk mengatasi kalau takutnya anaknya lapar, tolong bawa bekal baik dari rumah gitu. Jadi pas selama nunggu 30 menit itu kayak suruhlah makan minum di situlah, jangan dulu boleh pulang. Jadi belum boleh disuruh pulang kalau dia belum nunggu waktu 30 menit. Jadi bawa bekal ya bapak ibunya, terus juga jangan lupa bawa masker kalau anaknya bapak ibunya yang datang suruh bawa masker kalau. Jadi itulah sangat pentingnya vaksinasi. Kemudian biasanya yang sering terjadi efek dari vaksinasi setelah divaksin itu KIPI atau kejadian pasca imunisasi, itu biasanya anak sering demam. Sudah itu yang kedua bengkak di area penyuntikan. Yang ketiganya kadang galak menggigil ya demam tadi. Jadi kayak aku sarankan juga dengan ini apa namanya itu Iananya kayak anak yang sudah divaksin disuruh nunjukin paracetamol. Kalau dia tidak ada demam sudah disuntik tadi langsunglah diminumi, jangan nunggu dia panas dulu baru diminumi paracetamol. Sesudah divaksin kalau sudah makan langsung minumi paracetamol, maka dia mencegah agar tidak terjadinya demam. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kayak dengan aku. Ya sudah, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kepala sekolah, tadi oleh karena ada kelempangan dari Ibu Bidan, ya. Jadi kalau ada yang nak bertanya, silakan kepada Ibu. Alergi cak mana ya? Alergi dari makanan atau panas dingin? Makanan. Selagi dia alergi itu masih bisa sebenarnya pas lagi vaksin hari ini vaksin sebenarnya. Nah lagi alerginya hari ini ditunda, tidak boleh divaksin. Terus juga kalau pas vaksin itu anaknya tolong jangan kalau sebenarnya sakit berobat. Ngomong dengan bidannya jangan diunjuk dengan Dexa. Kan banyak merek Dexa itu Karbidu yang segala macam kayak itu. Nah jadi kayak gitu kalau anak ibu dari sakit terus diminumi oleh obat yang namanya Dexa tadi atau Karbidu sejenisnya, pokoknya mau dengan Dexa. Ibu ininya dokternya tidak galak dia nunjuk izin kalau untuk vaksin. Kalau pas lagi ada alergi bisa yuk, tapi dia jangan minum obat itu. Kalau dia udah minum obat Dexa bisa disuntik, tapi asalkan dia pas saat itu. Kalau Ayu sama anak-anaknya riwayat alergi terus-terusan jadi pas Selasa vaksin, nah dari hari Minggu, dari hari sekarang ini Sabtu Minggu minumlah obat nah pas malam Senin itu berhenti, jangan minum obat. Malam Senin itu berhenti, terus hari Selasa tuh jangan lagi nih. Kayak omong ke dengan dokternya kalau anak saya sudah dari sakit riwayat alergi, terus dia makan 2 hari yang lalu minum obat, sebut ke obatnya apa gitu. Nah jangan pas malam itu nak vaksin, malam itu kamu minum obat, jangan. Terus ya lagi deh yuk Bapak Ibu. Bapak kalau yang nanya Jadi yang perlu kami tanyakan Bu Bidan, andai kata anak kami ada gejala penyakit dan tidak bisa divaksin, kemudian berhubung dengan anjuran pemerintah kalau tidak ada kartu vaksin tidak bisa mendaftar apapun. Nah jadi apa solusinya, apa jalan keluarnya andai kata anak kami tersebut tidak bisa mendapat kartu vaksin? Hanya itu saja Bu, terima kasih. Baiklah Bapak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya.
di sini kalau seumpamanya anak bapak ibu sekalian tidak bisa menerima vaksinasi karena penyakit tertentu Pak ya. Jadi bapak ibu sekalian minta surat keterangan dari dokter tentang penyakit anak bapak ibu tersebut, misalnya tentang penyakit paru-paru. Jadi bapak ketemui langsung dokter penyakit dalam, bahwa jelaskan bahwa anak bapak sakit paru-paru, terus minta surat keterangan dari dokter, karena kami pihak puskesmas tidak bisa mengeluarkan surat itu, yang bisa mengeluarkan hanya dari rumah sakit dan dokter spesialis. Ya itu aja Pak ya, jelas Pak? Iya Pak, sama-sama.